Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam ujian penyembahan, saya akan membacakan Mazmur firman Tuhan. Mazmur 135 1-3. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Allah itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab Allah itu indah. Amin. Kita percaya bahwa Allah itu baik. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Kembali kita menyembah Tuhan.
kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, pagi ini kami bersyukur Tuhan telah kembali mengumpulkan kami sepanjang minggu kami lewati, dan hari Minggu ini harinya Tuhan, hari Sabatnya Tuhan, hari perhentiannya Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, bersujud dan menyembah kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang layak dipuji, disembah, diagungkan dan dimuliakan Allah atas seluruh suku, bangsa dan bahasa. Hari ini Tuhan seluruh dunia mengatakan dengan lidah mengaku, dengan lutut kan bertelut dan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami sujud menyembah kepadamu Tuhan. Kami mengabdi dan berbakti kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia kepada Tuhan, kepada panggilanmu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, Engkau gembala kami yang baik, dan kami adalah kawanan dombamu Tuhan. Jadikan kami setia, jadikan kami jadi umat-umat yang dikasih oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami menyambut Engkau, kami menyambut kehadiran-Mu, kami menyambut kehangatan kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami mau bersuka cita dengan seluruh umat Tuhan, hati yang lapar, hati yang haus, yang rindu akan jamahan Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Berkati kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita satu dengan lain katakan kita luar biasa. Satu dengan lain kita saling menyapa satu dengan lain. Amin, saudara. Kita luar biasa. Tuhan kita juga luar biasa. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pujilah
amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita, amin. Haleluya. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Dengan sungguh lagi kita katakan, sungguh besar setia Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita, amin. Kau nyatakan bagiku
jika kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua penyediaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa hari ini akan segera berlalu. Tetapi apa yang Kau tanam di dalam kehidupan kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa Bapa, tidak ada satupun, tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang dapat mengambil benih firman Tuhan. Dan dia akan tumbuh semakin kokoh dan kami terlindung di sana Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyediakan hidup kami ketika firman Tuhan berbicara. Engkau melembutkan kami Roh Kudus, sehingga kami boleh dengan kekuatan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang kekasih, shalom semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Tuhan adalah perisai kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-3 ayat 3, kita baca bersama-sama Mazmur 3 ayat 3, 1, 2, 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 5 ayat 12. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Saudara-saudara yang kekasih, ketika ibadah ini dipersiapkan, maka ada orang yang mengatur kursi, mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi saya mau memberitahukan kepada saudara, ide yang benar adalah bukan saudara diundang dalam ibadah. Maksudnya bukan saudara datang dengan keinginan dan diundang oleh gereja, daftar dan segala macam untuk di dalam ibadah ini. Saudara tahu ketika bangsa Israel dipilih menjadi umat Allah, maka satu kali Tuhan berfirman kepada Musa, siapkanlah seluruh bangsa Israel supaya mereka menguduskan dirinya, karena aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku mau mereka beribadah kepadaku. Dan kemudian mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kebenarannya adalah hari ini yang memiliki ibadah adalah Tuhan. Dan saudara diundang oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mengundang saudara, lalu saudara datang, maka saudara adalah orang yang telah memenuhi undangan Tuhan. Itu idenya. Di dalam firman Allah, dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan berkata, marilah kepadaku. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu kekuatan di dalam diri kita yang mampu membuat kita mendekat kepada Tuhan, kecuali hanya Tuhan mengulurkan tangannya dan kemudian kita datang. Nah, untuk apa kita datang saudara-saudara? Karena Tuhan tahu bahwa semua kita membutuhkan Dia. Allah mengundang kita untuk menerima segala berkat kekuatan daripadanya. Tuhan adalah perisai. Mengapa Tuhan menjadi perisai kita Tuhan? Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan Daud adalah seorang panglima perang. Dia tahu artinya perisai. Perisai itu adalah barang mahal yang dimiliki oleh tentara-tentara untuk berperang. Jika orang itu tidak memiliki cukup uang, dia tidak bisa membeli perisai, dia tidak memiliki perisai, maka dia cukup menjadi pasukan yang hanya modalnya bawa pedang atau membawa batu. Jadi perisai itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya uang. Saudara, itu adalah barang yang berharga. Dan di situ dikatakan mengapa Tuhan menjadi perisai kita, karena orang yang diurapi Tuhan tidak luput dari bahaya. Mari saudara katakan kalimat ini. Orang yang diurapi Tuhan tidak luput dari bahaya. Daud tahu artinya ini. Menjadi pemenang dalam satu hari gampang. Tetapi menjadi pemenang setiap hari itu yang susah. Mengalahkan Goliat satu kali langsung membuat semua mata bangsa Israel tertuju kepada Daud. Dan mereka memiliki hati dan kekaguman. Tetapi untuk menjadi pemenang setiap hari, Daud nyaris gila.
Nyaris gila, saudara-saudara. Mazmur ini mencatat bagaimana dia benar-benar komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, nangis sama Tuhan, bingung sama Tuhan. Karena apa? Mengalahkan Goliat satu hari gampang, tapi ikut Tuhan setiap hari untuk jadi pemenang. Lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Gak mudah. Oleh sebab itu kenapa dibilang kita lebih daripada pemenang? Karena pemenang itu mungkin hanya satu kali pertandingan, 2 kali pertandingan dia menang. Tetapi kita setiap hari harus menang. Menang menghadapi kekhawatiran, menang menghadapi kebodohan kita sendiri, menang terhadap berantakan, menang terhadap kekhawatiran. Kita harus menang. Kita hidup di dalam satu dunia yang prinsipnya seringkali berbeda jauh dengan prinsip kebenaran. Dan kita ingin hidup dalam kebenaran. Contohnya, orang percaya Tuhan, dia kerja di satu perusahaan, tapi tugas pelaporan datanya harus diselewengkan, harus berbeda dengan aslinya. Itu permintaan bos. Hati nurani ya sebagai orang benar, tahu bahwa ini nggak benar, tapi itu permintaan bos. Banyak anak-anak Tuhan yang memutuskan untuk keluar dari situasi ini. Saran saya, berhikmatlah, doa dulu, tanya sama Tuhan. Tanya dulu sama Tuhan. Lebih baik jika saudara-saudara berada di tempat itu, saudara tahu mana yang benar, mana yang salah, supaya saudara bicara dengan bos. Kalau bos tetap berkata begini, tetap kamu harus ikuti aturanku. Saudara berkata, Tuhan, dia bos, firman-Mu berkata aku harus tunduk kepadamu. Aku tahu ini merupakan hal yang salah dalam pelaporan data. Saya harus bagaimana? Tanya. Kalau Tuhan menginginkan kita keluar, ya keluar. Banyak anak Tuhan yang keluar. Tetapi kalau Tuhan menginginkan kita di sana, tanggung jawab istri dan 2 orang anakmu jauh lebih besar. Kalau keluar dan kemudian tidak bekerja, dan kemudian terjadilah ribut sana dan ribut sini, bertengkar sana, bertengkar sini, tidak ada damai sejahtera, istri minta cerai, anak berantakan, jauh lebih kompleks masalahnya. Doa, tanya sama Tuhan. Kita berada dalam dunia dengan sistem yang berat karena prinsip yang sulit. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berani mengambil keputusan, saya keluar, olah keluargamu supaya tetap ada dalam damai sejahtera. Olah imanmu untuk tidak merasa bersalah. Olah iman istrimu untuk mengajari dia bersyukur kepada Tuhan. Itu jauh lebih baik. Dan bekerjalah dan carilah. Berdoalah, karena setiap orang punya kasus yang berbeda. Ada orang percaya Tuhan yang nolong orang, tapi kemudian ditipu sama orang yang nolong. Saya pernah mengalami itu. Datang dan kemudian istri saya masuk rumah sakit, kami butuh uang sekian. Lalu kami mengeluarkan uang untuk menolongnya. Ternyata dia nipu. Lalu yang lain bilang gini, kamu sih nggak pakai hikmat. Urusan dia nipu kita atau tidak, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kita harus menjaga hati. Jangan kemudian kita menjadi tersandung oleh kelakuannya. Cukup, Tuhan, saya sudah nolong. Stop di situ. Kerja di perusahaan yang katanya bosnya muja. Jadi setiap tahun ada pegawai yang mati. Kamu harus keluar, nanti kamu jadi korban tumbalnya. Saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan yang kemudian keluar setelah tahu, waduh bos saya muja. Tapi juga banyak anak-anak Tuhan yang bertahan di sana untuk menunjukkan bahwa terang kemuliaan Tuhan jauh lebih kuat dan lebih dahsyat daripada daripada kegelapan itu. Saudara-saudara, jadi pemenang sehari, pahlawan sehari gampang, tetapi menjadi pemenang setiap hari itu sulit. Makanya beberapa orang sampai bilang begini, waduh saya harus doa puasa nih 40 hari karena ada pergumulan. Saya mau doa 40 hari. Doa 40 hari, nangis menyerahkan pergumulan kepada Tuhan 40 hari. Tapi
Tapi setelah doa 40 hari, teng selesai, jeng jeng, lupa doa, lupa baca firman Tuhan, lupa ibadah. Gampang saudara untuk menjadi pahlawan sehari. Tetapi mengikut Tuhan setia terus, itu yang berat. Nah, saudara harus tahu doa itu adalah penyerahan. Kenapa kita harus rajin doa? Karena kita harus melakukan penyerahan setiap hari. Keputusan-keputusan setiap hari berubah. Kadang kita sudah mulai rasanya, harus begini, harus begini. Tanya dulu sama Tuhan. Setiap hari doa itu penyerahan. Dan kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada siapa-siapa, maka akan ada yang mengambil kita dan memperbudak kita. Ingat ini. Firman Tuhan itu membasuh kita. Saudara baca firman Tuhan akan membasuh kita, terus membasuh. Dan kita akan disucikan oleh firman. Saudara, mengapa Tuhan menjadi perisai kita? Karena kita semua tahu kita berada di dalam sebuah dunia dan kita tahu kita nggak bisa menahan itu. Kita lihat slide berikutnya. Perlindungan Tuhan atas kita itu karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita melayani Tuhan, bukan karena kita tulus, bukan karena kita baik-baik. Kemudian Tuhan melindungi kita, tidak. Tuhan melindungi kita, inisiatifnya adalah karena alasan Tuhan. Tuhan melindungi kita, inisiatifnya hanyalah karena Tuhan, bukan karena kita. Karena Dia mengasihi kita. Mau kita setia, mau kita tidak setia, mau kita baik-baik saja atau kita tidak baik-baik, Tuhan tetap melindungi. Karena Dia mengasihi kita. Manusia penuh dengan kelemahan dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Jadi Tuhan berinisiatif melindungi kita. Tidak ada satupun yang dapat kita pegang kuat di dalam dunia ini. Uang, lihat di Libanon, dia langsung menghabiskan semua simpanan yang ditaruh di rumah-rumah. Nama besar, tiba-tiba dokter memutuskan setelah melihat diagnosa. Kemudian dokter berkata, maaf Pak, Anda stadium 4 cancer. Semua habis dalam sekejap. Kita manusia penuh dengan kelemahan dan tidak mampu menolong atau melindungi diri kita sendiri. Dan berikutnya, kita hidup dalam dunia yang dikuasai oleh dosa dan kekuatan kegelapan. Misalnya, anak baik-baik di Sukabumi ini sekarang, saudara-saudara, pelecehan seksual tinggi sejak zaman Emon. Ketika ketahuan Emon ditangkap, dia sudah lakukan pelecehan seksual sodomi kepada 200 anak lebih di Sukabumi. Sehingga ketika didetek hanya ketahuan beberapa anak, sisanya nggak ketahuan karena malu untuk mengaku. Sejak saat itu angka pelecehan seksual tinggi karena kemudian ternyata bahwa orang-orang yang pernah menjadi korban pelecehan Emon melakukan kembali pelecehan seksual kepada yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kemudian anak-anak baik jadi korban pelecehan, istri yang baik ikut arisan, ternyata arisan bodong. Saudara jangan menyalahkan istri ketika ketahuan bahwa istri ikut arisan dan kemudian ternyata arisan bodong. Suami marah-marah, jangan. Karena apa? Karena dia tidak berpikir bahwa itu bodong. Saya berharap saudara konsentrasi ya. Saudara bisa konsentrasi. Jauh lebih penting mendengarkan saya daripada hal-hal yang lain. Baik. Kemudian suami yang baik di PHK gara-gara tidak mau ikut demo. Kalau saudara seperti ini jadi istrinya, saudara mau marah-marah sama dia nggak karena dia di PHK? Dia baik. Dia memutuskan untuk tidak ikut demo, tapi di PHK misalnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa dunia kita sedang berada di dalam sistem yang berat. Daud jadi pahlawan dalam 1 hari untuk Goliat mudah. Tapi perang setiap hari dengan dirinya sendiri itu sulit. Menurut Philip Zimbardo, dia berkata 3 faktor
yang mendasari orang baik bisa jahat. Yaitu yang pertama, disposisi, yaitu kepribadian bawaan. Memang saudara. Kemudian yang kedua, situasi atau lingkungan. Yang ketiga, sistem. Misalnya politik atau ekonomi. Contohnya, anak dari keluarga baik-baik yang diajar baik-baik, sopan santun dan semua norma-norma prinsip hidup yang baik, tapi dia tinggal di dalam lingkungan yang bejat. Dari 10 anak, 8 anak rata-rata akan menjadi anak yang bejat. Karena istrinya mau melahirkan, dia gak punya uang. Orang yang baik-baik, yang sopan, yang manis, bisa jadi kriminal karena gelap mata. Saudara-saudara, inilah dunia kita. Jadi Tuhan menjadi perisai kita karena Tuhan mau melindungi kita dari semua yang jahat. Lalu yang kedua, kita punya titik lemah diri kita sendiri. Kenali musuh di dalam dirimu sendiri. Goliat karena dia merasa paling besar di antara seluruh orang-orang di bangsanya dan juga di antara orang-orang Israel. Dia paling tinggi, paling tegap, paling besar. Maka Goliat, dia bangganya luar biasa. Lupa kalau keningnya terbuka. Dan Daud yang kecil mengawasi kening yang terbuka. Perusahaan yang besar, saudara-saudara, selalu ada titik lemah yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi jangan sombong, jangan takabur. Sebesar apapun orang bisa melihat titik lemah kita. Daud yang sudah mengalahkan Goliat itu ketika dia tahu ada titik kening yang terbuka. Lupa dia juga punya kelemahan, gak bisa lihat perempuan cantik. Saudara-saudara yang kekasih, kalau lemah di uang, jangan kelola uang. Kalau saudara gampang jatuh cinta, jangan saudara baper. Cari cowok yang mengerti perasaanku. Saudara gampang jatuh cinta, kenali kekuatanmu. Baik bikin pagar. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara-saudara yang muda-muda ya, tolong ya mengerti, pernikahan tujuannya bukan untuk bahagia. Saya kasih tahu kalau tujuanmu hanya untuk bahagia, pasti hancur pernikahan. Karena bahagia itu berdasarkan persepsi kita. Karena bahagia itu berdasarkan perasaan kita. Jadi, kalau orang bilang saya punya 2M, saya pasti bahagia. Maka, kalau dia hanya punya 1M, dia gak akan bahagia. Kalau orang hanya mendasari pencarian kebahagiaan dalam rumah tangga, maka tidak akan pernah tentram dalam kehidupannya. Tuhan gak memanggil kita menjadikan suami istri menjadi satu untuk bahagia, bukan. Supaya kerajaan Allah berkuasa di rumah tangga itu. Dan kerajaan Allah cirinya satu, bukan bahagia, tapi damai sejahtera. Saudara-saudara, mengerti ini sebuah rahasia ketika Tuhan berkata, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Para teolog mencoba memahami ini artinya apa? Wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Saudara, ini maksudnya begini. Bisa Pak David dengan Ruth bisa maju ke depan? Sebagai kaum yang lebih lemahnya, silakan. Saya akan memberi contoh supaya saudara paham. Silakan berdiri di sini. Di dalam ayat ini bicara tentang kaum yang lebih lemah.
itu sedang berbicara tentang istri secara fisiknya lemah. Nah, saya mau tanya, kalau saudara lihat postur fisiknya Pak David dengan Ruth, saudara tahu mana yang lemah kata firman Tuhan? Istri, ya, yang lemah. Nah, tapi saya nggak mau tanya sama Pak David ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak di sini. Siapa yang masuk kamar mandi? Siapa yang bangun pagi-pagi siapkan sarapan anak? Nyiapin pakaiannya semua? Siapa yang memikirkan baju bersih atau rumah bersih? Siapa yang lihat listrik bunyi titit dan sibuk? Siapa yang kaget ketika gas habis dan kemudian ganti gas? Gas kamar mandi habis. Siapa yang sibuk untuk mengganti gas? Oh, nggak ada yang berani ngomong. Nah, saudara-saudara, siapa yang mengurus urusan anak-anak sekolah? Yang kontak dengan guru-gurunya dan segala macam? Siapa yang mengelola uang di pasar, belanja dan segala macam, mikir untuk pergi ke pasar, kemudian mengolahnya di rumah? Saya mau tanya bapak-bapak, capek enggak itu? Capek. Kapan-kapan kamu wanita kita pergi yuk? 3 hari. Mari kita serahkan pengelolaan rumah kepada suami-suami. Anak-anak pulang ke rumah, nomor 1 yang dicari mana? Mama. Papa pulang ke rumah, nomor 1 yang dicari? Mama. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Maksudnya apa? Hormatilah istrimu, hargai. Karena firman Allah berkata dia adalah penolong. Nah, saudara-saudara, firman Allah berkata istri adalah penolong. Saya mau tahu, penolongnya di sini siapa? Siapa penolong? Penolongnya siapa? Loh, kok jadi hilang suaranya? Istri. Istri nolong siapa? Suami. Yang benar. Gagah begitu harus ditolong. Istri menolong suami. Ketika Ruth merasa super, ketika Ruth merasa hebat, karena dia menjadi penolongnya suami, biasanya yang terjadi apa? Sombong. Betul. Biasanya akan menjadi sombong. Istri-istri yang tahu suami bergantung kepada dia akan menjadi arogan. Oleh sebab itu Tuhan tahu istri engkau adalah penolong, tetapi firman Allah berkata tunduklah kepada suamimu. Kalau tidak ada firman Tuhan itu, maka istri yang penolong ini akan menjadi arogan. Tetapi firman Allah berkata tunduklah kepada suamimu. Nah, saya mau lihat, coba Ruth lihat ke David. David lemah atau kuat? David suamimu lemah atau kuat? David lemah atau kuat? Kuat kata Ruth. Ya, karena dia tadi sudah dilirik sama Pak David. Macam-macamnya. David lemah atau kuat? Lemah. Pak David bergantung kepada Ruth. Kalau dia terus bergantung kepada Ruth, terus akan arogan. Saya mau tanya, bisa nggak kamu hormat kepada orang yang lebih lemah? Susah. Sulit. Istri tunduk itu tidak mudah. Karena istri tahu kelemahannya. Kalau aku tinggalin nggak usah apa-apa. Betul, Bu. Jadi karena perasa seperti itu Tuhan bilang tunduk kepada orang yang kamu anggap lemah, tunduk kepada orang yang kamu anggap tidak kuat, seperti menganggap dirimu lebih kuat dan dia lemah, tunduk. Dan banyak istri tunduk
karena takut sama suami. Ingat, suami-suami yang lemah, biasanya orang lemah akan membangun harga diri dengan cara pakai kesan. Saya bilang sama kamu ya, bikin ini, bikin itu, beresin ini, beresin itu. Sebenarnya nggak perlu dibegituin, istri akan kerjakan. Tapi itu membangun dirinya supaya dia punya harga diri. Nah, kalau David berlaku seperti itu, jadi dia udah gini, Ruth, tolong ya, kamu harus begini. Ini aturan saya, ikuti saya. Ini dan itu dan ini dan itu. Ruth harus tunduk kan? Harus. Tetapi tunduknya bukan karena takut, suami, tetapi takut ke Tuhan. bukan takut kepada suami, tetapi takut kepada Tuhan. Nah, jadi mengapa Tuhan berkata suami-suami hormatilah istrimu? Karena biasanya suami-suami agak tidak, maksud saya gini, jarang memberikan penghargaan kepada istri. Jangan nganggur ya. Dilihat sama jemaat kan. Sebenarnya mudah memberikan penghargaan kepada istri. Mudah. Istri tidak minta barang yang mahal. Ya sekali-kali boleh, tetapi tidak selalu begitu. Berilah banyak kata-kata dukungan. Terima kasih mama. Terima kasih. Ini makanannya enak. Terima kasih ini. Itu akan membuat istri-istri merasa dihargai. Betul istri-istri? Kok Pak Muslim? Ya, jadi mari kita belajar untuk melihat. Saya tetap akan ada di sini. Biarkan mereka di sini. Ingat ya, para bapak-bapak jangan bilang begini, Mama, kamu jangan ikut campur urusan pekerjaan. Jangan ikut campur urusan pekerjaan. Kenapa? Karena istri-istri diberi oleh Tuhan insting, diberi oleh Tuhan kepekaan. Kalau misalnya istri ada di kantor suaminya lalu lihat ada sekretaris cantik, tiba-tiba instingnya, jangan bilang cemburu. Kamu ini cemburuan, kelihatan itu gelagatnya cemburuan, bukan? Karena kadang-kadang insting istri tahu gaya tubuh dari wanita ini berbahaya. Laki-laki kadang nggak ngerti loh, gaya tubuh perempuan agak miring sedikit kah, agak ngangkat sedikit kah, agak melirik sedikit, nggak tahu. Tapi perempuan tahu. Itu bahasa tubuh saya kalau lagi goda. Jadi kalau istri sudah mulai instingnya ini bahasa tubuhnya nggak benar. Cara duduknya sambil goyang-goyang, ini nggak benar. Dia mencoba menggoda suamiku. Bilang baik-baik sama suami. Jangan bilang kamu jangan ikut campur ya. Biasanya suami-suami yang begitu pasti akan jatuh. Lalu para penipu-penipu yang mau menipu usaha bapak-bapak, dia akan cari kesempatan untuk kapan Pak kita makan tanpa istri Pak, hanya kita berdua tanpa istri ya Pak. Saya pengen sharing-sharing masalah pekerjaan kita nantinya. Suami-suami yang bilang jangan ikut campur dengan urusan pekerjaan ini, jangan ikut campur, kamu di rumah aja ngurusin anak-anak. Biasanya gampang ketipu. Karena istri punya insting kuat, tahu ini orang tak benar, dia bakal menipu. Dan ketika suami tidak dengar ujung-ujungnya, silakan dulu, ada video. Jadi kita bersyukur bahwa istri-istri memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk menjadi penolong. Banyak istri yang merasa capek, merasa lelah karena tuntutan hal-hal yang berantakan yang harus dirapikan. Istri-istri yang mengurus rumah, istri yang punya pekerjaan, istri yang punya pelayanan sangat kelelahan. Jadi suami-suami hormatilah istrimu dan hargailah hasil karyanya. Keputusan suami kadang-kadang salah, kadang gak pas, kadang gak bener nih.
Suami-suami tidak pernah atau jarang belajar dari omongan istri. Karena istri kalau sudah kejadian lalu bilang begini, tuh kan aku sudah ngomong, kamu sih gak dengar. Nah itu kata-kata yang tidak suka didengar oleh dia. Suami akan lebih pintar ketika belajar dari pengalaman, belajar ketipu orang, belajar jatuh sama perempuan. Tapi jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi setelah itu dia akan belajar, iya saya salah. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkata, suami-suami hormatilah istrimu, dan istri-istri tunduklah kepada suami supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Mengapa Abigail, istri Nabal, langsung dinikahi oleh Daud setelah Nabal suaminya meninggal dunia? Karena Daud kaget. Ini perempuan cantiknya luar biasa dan bijaksana. Daud merasa kuat ketika bicara dengan dia. Daud merasa rohani ketika bicara dengan dia. Maka kemudian Daud berkata, aku akan menjadi laki-laki yang kuat karena seorang wanita yang bijak. Makanya kemudian Daud mengambil Abigail menjadi istrinya. Jadi ingat, kita punya kelemahan-kelemahan, dan itu adalah musuh dalam diri kita sendiri. Kita harus berjaga-jaga di dalam kelemahan kita supaya kita jangan jatuh. Dan perisainya adalah perisai iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman datang dari mana? Pendengaran apa? Firman Tuhan. Bukan dengar-dengar drakor. Boleh, tetapi jangan habiskan waktu itu. Percayalah, saudara punya persepsi akan dibasuh oleh drakor. Kalau film itu bicara tentang perselingkuhan, maka perselingkuhan itu akan jadi hal yang biasa. Kalau saudara menerima bicara-bicara tentang mertua yang jahat di drakor, maka saudara bisa lihat mertua saudara yang baik-baik rasanya kayak singa. Karena persepsi kita dibasuh oleh drakor. Jangan saudara. Lebih baik kita mendengar firman Tuhan lebih banyak. Persentasenya lebih banyak, karena itu membasuh pikiran kita. Iman timbul dari pendengaran. Ya benar. Kalau imanmu dengar-dengar tentang hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk, maka yang keluar adalah yang kotor dan yang buruk. Tetapi kalau kita lebih banyak dengar firman Tuhan, maka tidak heran jika karakternya adalah karakter yang baik. Pendengaran dari firman Allah. Kalau kita jarang baca firman Tuhan, jangan bilang, oh Tuhan, aku beriman kepadamu. Kalau kita jarang berdoa, jangan bilang, Tuhan, aku beriman kepadamu. Susah saudara-saudara. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya. Jadi, berikutnya, Allah melindungi dari musuh di luar kehidupan kita, karena Tuhan adalah perisai kita. Lalu yang kedua, semua kita sadar kita punya musuh di dalam diri kita sendiri. Kita baca firman Tuhan, renungkan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku adalah air hidup. Saudara lihat ini apa? Apa? Air. Dan kalau saya bilang ini adalah air hidup, lalu saya tanya sama saudara, ini apa saudara-saudara? Ini apa? Air hidup. Saudara hanya tahu ini air hidup. Tetapi berbeda dengan saya. Ketika saya minum air hidup itu, siapa yang kehausannya dipuaskan? Saudara yang tahu ini air hidup atau saya yang minum air hidup? Ibu yang minum. Saudara, lakukanlah firman Tuhan. Karena saudara akan menemukan kekuatan di dalam dirimu ketika perisai itu kita gunakan. Misalnya ketika kita disakiti, perisai bagi kita adalah kasihi musuh kita. Ketika kita khawatir, perisai iman kita adalah, kalau saudara khawatir, perisai iman kita adalah Bersyukur.
Apa? Bersyukur. Siapa di sini yang khawatir? Oh hebat ya saudara-saudara. Haleluya. Saudara baru berapa menit di sini sudah berubah menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Wah, sering-sering aja ke gereja. Haleluya. Siapa di sini yang khawatir? Saudara, saya aja khawatir loh. Kita tahu apa yang akan terjadi dengan bumi Sukabumi ini. Kejadian seperti Libanon tiba-tiba tidak ada seorang pun tahu. Saya khawatir. Nanti anak saya gimana ya? Saya khawatir, iya. Tetapi saya tidak mau menghidupi kekhawatiran itu. Di sini siapa yang khawatir? Enggak. Kita semua hidup di dalam kekhawatiran. Karena zaman kita ini adalah zaman yang jahat. Tetapi kita punya perisai, yaitu apa? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku khawatir, tapi aku tahu Engkau adalah Allah pelindung saya. Ketika kita dihianati perisai iman kita apa? Berkatilah. Ketika kita merasa kekurangan perisai kita, Berilah. saudara jangan bilang gini, aduh ibu, saya kan kekurangan uang, masa saya harus berilah, yang benar aja. Saudara kolektor ya, jangan main-main, itu untuk Tuhan. Saudara, saya bukan bicara kolektor untuk Tuhan. Kolektor ini untuk operasional gereja, supaya saudara bisa tetap menikmati AC dan semuanya. Alat musik tetap berjalan baik. Tetapi ketika kita melepaskannya dan berkata aku bersyukur kepadamu dan memberi dengan sukacita, itu diterima oleh Tuhan. Dikelola untuk pelayanan, tetapi diterima oleh Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, kamu kekurangan, berilah. Tuhan tidak sedang bicara tentang uang. Saudara bisa memberi senyum, saudara bisa memberi kekuatan, saudara bisa memberi kesaksian, saudara bisa memberikan apapun kepada orang lain. Amin. Amin. Jadi mari kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah perisai. Hari ini saya mau suami istri tolong posisinya berdekatan dan gandengan tangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari suami istri, silakan berada di dalam posisi bersama-sama. Ya, gitu. Pak Amos dan Pak Chandra bisa maju ke depan. Maaf, Pak Amos dan Ibu Cindy bisa maju ke depan. Mari kita menyerahkan kelemahan kita, kegagalan, musuh di dalam diri kita sendiri dengan berkata, Tuhan, aku mau di dalam Engkau mendengar firman-Mu, melakukan firman Tuhan. Karena itu akan memberikan aku kekuatan, dan Engkau Allah yang akan menudungi dengan perlindungan. Apa yang terjadi dengan anak-anak, dengan masa depan dan semuanya, Engkau akan melindungi keluarga kami, menjaga kami. Istri-istri, Engkau adalah penolong, kuat di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita tetap memiliki kekuatan. Dekat dengan Tuhan itu membuat kita tetap memiliki sumber kekuatan dari Tuhan. Tetapi hormatilah suamimu, karena suamimu diurapi oleh Tuhan. Dan tujuan kehidupan kita pernikahan bukanlah untuk bahagia, tetapi supaya kerajaan dan kuasa Allah turun menaungi kita dan ada damai sejahtera. Dan setiap ada damai sejahtera, ketika ada kerukunan, firman Tuhan berkata, maka akan ada berkat Tuhan. Tuhan berjanji seperti itu. Mari kita mengangkat tangan kita bergandengan dalam pasangan-pasangan kita. Dan mari kita katakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Bagi saudara-saudara yang saat ini belum punya pasangan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang tidak punya pasangan, suaminya entah di mana atau apa, Tuhan berkata, aku yang menjadi suamimu, aku yang menjadi Allahmu. Haleluya. Jalanmu tak terselami.
dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Ingin ku selalu bersama, rasakan kehadiran di tengah hidup kami Bapa. Hari ini Tuhan, Engkau memegang teguh pasangan suami istri. Karena hidup ke depan tidak mudah buat mereka untuk memegang dan mempertahankan pernikahan. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat membuat pernikahan itu dapat kuat selain Engkau. Engkau yang menjadi perisai kami, baik untuk setiap pasangan suami istri. Berikan kepada setiap istri kekuatan. Dan ketika dia melakukannya bukan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan, tetapi karena dia melakukannya dengan cinta. Berikan para istri kekuatan untuk memiliki keinginan di dalam hidupnya menghadirkan Tuhan. Sehingga ketika dia mengelola seluruh hal-hal di rumah, di pekerjaannya, dan di pelayanan, dia tahu ada Tuhan. Berkatilah suami-suami Bapa, limpah dengan kasih, sehingga dia melihat istrinya adalah seorang yang berharga. Setiap hari kata-katanya limpah dengan ucapan syukur. Setiap hari suami-suami perkataannya limpah dengan puji-pujian. Bukan karena dia memiliki istri yang sempurna, tetapi dia tahu bahwa istri ini adalah pemberian Tuhan yang berharga. Bapa ikat mereka dengan kasih. Hanya kasih Tuhanlah yang membuat mereka kuat. Sehingga ketika mereka melihat kekurangan satu dengan yang lainnya, bukan untuk mencela, tetapi untuk menolongnya berubah. Kami bersyukur buat anak-anak yang Tuhan karuniakan. Itu adalah anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, mereka lahir untuk sebuah tujuan kerajaan Allah. Dan kami berdoa buat anak-anak kami. Saudara mulai sebutkan nama anak-anak saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Katakan dengan iman, anak-anak saya akan jadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Anak-anak kami akan jadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Karena itu tercantum di dalam firman-Mu, itu keluar dari mulut Allah sendiri. Kami mengaminkan Bapa. Kami berdoa Engkau menguatkan anak-anak kami untuk menjadi orang-orang yang kuat, yang menaruh firman Tuhan di dalam hati mereka dan hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang yang cakap untuk menguasai bumi ini dengan kuasa yang daripada Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Anak-anak kami akan memuliakan Engkau dalam hidupnya, sehingga di masa tua kami tidak menderita, tetapi di masa tua kami akan melihat kebaikan Allah, dan kami menjadi pendoa-pendoa, dan anak-anak kami memberkati hidup kami. Kami tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah. Kami berdoa buat anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Tolong mereka untuk tidak salah mengambil pasangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah pelindung mereka, perisai mereka. Jauhkan dari lingkungan, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, tontonan-tontonan yang tidak bermutu, yang tidak membuat hal-hal yang baik. Tuhan basuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka untuk memilih hal-hal yang baik Tuhan. Tolong mereka memilih hal-hal yang jauh lebih benar. Tolong mereka Tuhan. Dan kami menyerahkan pasangan-pasangan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari cara-cara dunia merampas mereka, tetapi Allah akan menyediakan orang-orangnya bagi anak-anak kami adalah orang-orang yang dari tangan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat kami yang hidup sendiri. Kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tidak pernah membiarkan kami. Engkau menjaga kami, memelihara kami sebagai perisai. Dan kami berdoa damai sejahtera Allah serta berkat Tuhan tercurah di atas kehidupan kami, sehingga kami cakap menghadapi segala sesuatu yang harus kami hadapi. Dan kami cakap
untuk merubah segala sesuatu yang harus kami rubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah pelisai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Penyertamu sempurna, rancanganmu damai, ananda sejahtera, walau itu selalu bersama. Silakan Bapak Ibu kembali, kita akan mendengarkan warta semoga. Silakan Bu Ari. Ya, amin, haleluya. Selamat datang, selamat hari Minggu bagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita semua masih boleh beribadah di tempat ini. Kami atas nama Gembala, semua pengurus, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang bagi yang hari ini baru pertama kali hadir bersama-sama beribadah bersama kami. Selamat datang Tante. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama bertumbuh di tempat ini. Kita akan sama-sama mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi di tempat ini. Beberapa warta gereja kita dalam sepekan, bagi yang bertugas bisa melihat dalam warta PDF yang sudah dikirimkan di dalam grup. Jadi harap memperhatikan siapa yang bertugas dan harap mempersiapkan diri yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan tetap ibadah dan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Jadi tetap menggunakan masker dan ketika datang tetap cuci tangan, sanitizer, dan begitu juga ketika pulang sanitizer tetap digunakan supaya kita juga tetap menjaga badan kita tetap fit, karena hanya itu satu-satunya cara untuk kita terbebas dari penyakit ini, karena belum ada obatnya, tapi kita disarankan untuk tetap menjaga pola makan, pola tidur dengan baik. Juga untuk setiap anak-anak, tolong orang tua juga memperhatikan anak-anak untuk sering dikasih tahu, karena mereka itu susah itu untuk jauh-jauh sama temennya. Jadi kalau mereka mulai dekat-dekat, mulai dikasih tahu jangan terlalu nempel ya, jangan terlalu berdekatan, tetap pakai masker, karena memang anak-anak ini agak sulit, karena mereka dengan alaminya mereka bermain, mereka lupa kalau nggak boleh dekat-dekatan gitu ya. Jadi diharapkan orang tua juga mengingatkan anak-anaknya untuk tetap jaga jarak. Kita akan terus mendoakan baik untuk ibadah offline kita seperti ini, supaya kita tetap boleh ibadah terus ya seperti ini di hari Minggu, dan ibadah online juga tetap berjalan. Jadi ibadah-ibadah seperti ini tetap kita akan share juga di YouTube, karena bukan hanya jemaat yang di tempat ini yang nggak hadir yang mengikuti ibadah online kita, tapi banyak orang-orang di luar sana yang mengikuti ibadah online. Jadi kita juga doakan supaya setiap orang yang mendengar yang belum mengenal Yesus, lewat ibadah-ibadah yang dibagikan ini mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kita akan terus mendoakan untuk hal ini. Juga kita terus mendoakan untuk pembangunan di depan. Kita tidak tahu kapan bisa memulai, tapi percaya dengan iman bahwa pembangunan di depan itu akan segera selesai, karena kita membutuhkan untuk ruangan lagi, sehingga banyak jiwa yang mau datang nggak usah daftar, aduh kursinya nggak cukup, bukan nggak boleh ibadah, tapi memang kapasitasnya nggak memungkinkan gitu. Kalau udah di depan kan itu bisa banyak, jadi semakin banyak orang yang bisa beribadah di hadapan Tuhan. Juga kita tetap mendoakan untuk Pastor Richard dan Pastor Rosi, untuk kesehatannya, untuk pelayanannya, untuk keluarganya, semua kita akan terus dukung di dalam doa. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Engkau begitu mengasihi kami dengan segala yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur untuk semua yang diberikan ya Bapa, untuk nafas kehidupan kami,
untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami. Terima kasih sampai pada hari ini kami selalu diberi kecukupan makan sehingga kami tidak pernah kelaparan. Engkau selalu memberikan malaikat-malaikat penolong di sekeliling kami, sehingga ketika kami kesulitan, kami kesusahan, selalu ada penolong yang Tuhan kirimkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Saat ini Bapa, kami rindu untuk kami juga boleh memberikan apa yang ada pada diri kami di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kami banyak pergumulan, kami banyak kebutuhan kami. Ketika kami menghitung keuangan kami, rasanya segala sesuatunya tidak dicukupkan. Tapi kami mau belajar beriman dan bersyukur, sehingga apa yang kami miliki saat ini boleh kami berikan di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan uang kami ini, seberapapun yang kami berikan. Ini adalah tulus dari hati kami dan apa yang ada pada diri kami untuk kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk operasional gereja, untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika Engkau yang memberkatinya, seberapapun rupiah yang kami berikan, Tuhan akan lipat gandakan menjadi berkat yang besar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena tidak pernah berkekurangan orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. bangkit berdiri, kita akan menutup kebaktian kita yang pertama. Haleluya. Haleluya. Sudah yakin penyertaan Tuhan begitu sempurna, karena Dia hadir di tengah-tengah kita dan setiap langkah hidup kita. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu dalam hidup kami.
Setiap saat, setiap waktu Engkau menyertai kami Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sampai kesudahan akhir dunia ini Tuhan. Walaupun mungkin kami menghadapi akhir zaman, kami percaya kami tidak takut karena Tuhan beserta dengan kami. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang berjalan depan kami Tuhan. Sebagaimana umat Tuhan dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan selama 40 tahun. Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberi makan dengan roti, juga dengan burung Tuhan, dengan daging Tuhan, dengan air yang baik Tuhan. Kami percaya semua yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami berdoa agar tingkap surga terbuka, memenuhi umat Tuhan, memberkati umat Tuhan yang masih tetap bergumul. Tuhan akan membukakan jalan buat mereka Tuhan. Usaha pekerjaannya Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan yang baik, ide-ide yang terbaik Tuhan. Engkau melihat Tuhan mungkin ada yang memulai usaha pekerjaan atau berdagang, Tuhan akan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh tangan anak-anak Tuhan akan berhasil dan diberkati Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga pelihara umat Tuhan. Tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh mereka dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan mereka dari bahaya celaka maut dan pencobaan. Jauhkan dari kuasa iblis, dijauhkan dari orang berniat jahat. Jauhkan dari kutuk dan kematian. Dijauhkan kami dari penyakit-penyakit yang menular di dalam nama Yesus. Tuhan halaukan semua yang buruk dari hidup kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami juga untuk hidup bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, ketika kami akan pulang, Tuhan berserta dengan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kalian kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya.